Halo semuanya, bertemu lagi dengan si Komar dengan channel yang terbaru Sehat Jiwa. Kali ini dengan video yang nomor 40. Topiknya bagaimana nggak bisa tidur yang parah banget. Yang di sini kemarin gue udah pernah ngalamin yang paling parah yaitu 6 minggu tidak tidur. Dan dokter udah menganggap itu mania atau manic sleeping disorder ya. Waktu itu sekitar di akhir tahun 2013, sekitar Desemberan ke arah Januarian. Wah, itu bener-bener seperti zombie rasanya, bro. Seperti mayat hidup ya, nggak ketolongan kecapeannya. Bayangin aja. Terus, rasanya seperti apa sih? Maksudnya 6 minggu itu tidak bisa tidur, maksudnya gimana? Apa orang bisa hidup? Maksudnya gini, jadi jatuh tidurnya tuh sudah susah banget. Terus kalaupun bisa bisa berasa yang bisa dihitung sebagai tidur itu cuma 1 jam atau 2 jam atau paling top-topnya 3 jam. Dan kita tahu segalanya, kita tahu di ruangan itu apa-apa yang terjadi, kita ngapain aja kita tahu. Jadi kayak tidur ayam lah barangkali kalau istilahnya di sana ya. Mulai dari segala obat dicoba, terutama obat tidur yang masih bisa dibeli tanpa resep dokter. Sampai dokternya juga ngasih obat, segala macam dicoba. Mulai dari obat penanggulangan anxiety, yang ada malah bikin panik, bikin tambah anxiety. Dan tentunya di pikiran kita sendiri stres karena obat-obat itu bisa bikin kita ketagihan banget, udah terkenal sekali kan. Yang pasti depresi, anxiety kita tambah ya. Kepikiran bunuh diri dan segala macam itu ciri-cirinya anxiety dan depresi keluar semua. Di saat seperti ini, orang-orang seperti ini disuruh tidur kapan aja. Jadi misalkan kan kalau orang yang susah tidur dianjurkan jangan tidur siang misalnya, tapi orang-orang yang seperti ini yang udah mania, misalnya siang bisa tidur, tidur. Jangan dilarang. Karena udah bahaya banget ya. Jadi dia bisa tidur tuh udah bersyukur sekali. Waktu itu saking sengsaranya segala udah aku coba. Namain aja deh, sebutin deh semua mulai dari teh apa aja, wewangian apa aja, sampai kita beli jacuzzi berapa ribu dolar, sampai kita beli ranjang yang 3.000 dolar. Nah, Tempur-Pedic yang katanya bisa bikin tidur. Beli kursi pijat yang 1 set, kaki dari kepala kaki sampai kepala, segala macam spray, segala macam bantal, segala macam apapun yang berapa duit pun dibeli. Mungkin yang belum pernah ngerasain akan ketawa aja ya, tapi bagi yang udah ngerasain tahu banget rasanya kayak apa sengsaranya. Jadi segala udah dicoba. Yang belum gua coba memang mencoba obat tidur yang membuat ketagihan yang parah, obat-obat dokter yang dikenal ampuh, tapi juga dikenal sangat bikin ketagihan. Itu gue belum coba. Dan obat-obatan terlarang juga gue belum coba. Nah, bagaimana waktu itu gue pribadi ngadepin itu masalah ya. Ini jadi lebih ke arah cerita tentang masalah pribadi gue. Yang pasti doa ya, yang pasti Tuhan itu nggak bisa gue lepasin. Itu semua yang bantu gue. Kedua, gue coba fokus. Katanya orang bilang kan kita nggak bisa tidur tuh karena anxiety. Itu karena otak kita tuh koslet berbelit-belit kayak kabel yang udah berbelit-belit gitu ya. Jadi nggak bisa tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa relax. Jadi gue fokus. Gua cobain banget-banget, buka pintu kamar mandi, gua rasain pegangannya dinginnya seperti apa. Masuk ke kamar mandi, nyalain air, pegang pegangan air itu ya, pembuka air itu ya, seperti apa rasa besinya, air mengucur, sabun di tangan gua rasain. Gua usahain banget seharian kayak begitu. Itu disebut meditasi. Nggak gampang untuk dimengerti karena dokter-dokter di sini juga udah ngasih gua buku dan isinya memang begitu meditasi itu fokus. Gua nggak ngerti maksudnya apa itu ya jalan kok dirasa. Jadi kita jalan tuh dirasain lantai menyentuh kita kayak apa. Kalau yang nggak pakai sendal ya lantai porselen rasanya kayak apa di kaki kita, lantai kayu barangkali, rumput barangkali. Pegang apapun deh, panci, sendok, mulut, makan mengunyah makanan, seharian dipaksa untuk fokus, itu namanya meditasi coy. Bukannya hanya duduk terus kita aum gitu, bukan ya, tapi itu juga bagus. Nah kita ambil waktu deh tuh, kalau yang udah parah-parah kayak gue kan, yang namanya meditasi gratis ya cobalah. Gua duduk, terus gua pelajarin, ada yang bilang suruh napas, dirasain masuk keluarnya setengah mati gue. Dan akhirnya yang ketemu sama cocok sama gue adalah meditasi suara. Jadi gue diem, tutup mata. Misalnya siang hari gue dengerin suara, ada motor lewat, brum brum brum, gue hitung 1. Ada orang berjalan, tiktok tiktok, gue hitung 2. Ada kedengeran burung berbunyi, cip 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 cip, gue hitung 3 terus gitu ya. Sampai 200 barangkali, 100 dulu deh. Terus dan seterusnya. Itu
yang paling cocok buat gue. Jadi yang paling cocok buat lu apakah meditasi penglihatan, kita lihatin sesuatu dengan fokus. Tapi yang pasti meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, itu nggak mungkin ya coy. Ada yang lebih cocok merasakan napas masuk dan keluar, itu gue nggak cocok, nggak bisa. Tapi pelan-pelan ini butuh waktu, meditasi ini seperti ini butuh waktu, dalam waktu sehari itu rasanya impossible, nggak bisa dilakukan. Tapi setelah 1 hari lewat, bisa. Dan tebak malamnya kayak apa, gua langsung tidur coy. Nah, di video yang nomor 39 namanya meditasi 22 menit itu bagus gua bikin karena untuk merilekskan ya. Jadi kalau bisa fokus untuk rileks bukan untuk tidur, itu merilekskan dan isinya banyak untuk self love, self esteem buat bikin percaya diri tumbuh, rasa sayang diri kita tumbuh. Karena kebanyakan anxiety kita tumbuh dikarenakan kita kurang mencintai diri sendiri ya. Kita terlalu keras pada diri sendiri, terlalu kejam pada diri sendiri. Jadi itu meditasinya bagus sekali. Semoga bisa membantu kita untuk lebih percaya dan lebih sayang pada diri sendiri. Dan satu lagi gue anjurkan jangan multitasking. Kalau memang udah nggak bisa tidur seperti itu apalagi, atau mau supaya di masa depan nggak sampai kejadian kayak begini nggak bisa tidur, lu jangan multitasking dari sekarang, itu merusak, benar-benar merusak. Jadi kalau kerjain satu hal gitu ya, nikmatin. Jangan melakukan lebih dari satu hal sekaligus dan mengira itu bagus buat kita, jangan. Orang-orang yang udah banyak duit semuanya tahu nggak ada gunanya kalau nggak bisa tidur. Oke deh bro and sis, makasih semuanya untuk mendengarkan kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.